etika kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol tertentu, keyakinan kelas, dan etika restitusi. Dari ketujuh ini nanti berkaitan dengan yang namanya budaya positif. Ini perubahan paradigma belajar kita yang awalnya bentuknya tradisional, mungkin ini ada saksi hidup ya, masih ada aku sama Bunda yang dari masa ke masa masih merasakan yang namanya perubahan paradigma belajar, yaitu menitik beratkan pada pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran bermakna dan berintegrasi daripada menggunakan pendekatan tradisional sehingga murid bisa belajar sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan profil belajar berkesinambungan. Yang saya bedakan warnanya ini adalah perubahan dari yang lama menjadi paradigma belajar yang baru, berpihak pada murid, pembelajaran bermakna dan berdifferensiasi, belajar sesuai dengan kebutuhan dan hingga mendapatkan namanya profil pelajar Pancasila. Dari sini bisa dipahami Bapak Ibu. Bisa. Bisa. Oke. Nah ini kita bisa lihat tadi di layar, hukuman bisa digunakan untuk mendisiplinkan murid. Bagaimana pendapat dari Bunda? Digunakan menjadi perbudakan dalam praktek belajar. Kadang-kadang kita berusaha untuk mengukur dengan baik dengan ini, tapi kadang-kadang mereka tidak lagi peduli karena mungkin kebiasaan di sekolah itu atau di mana mereka harus dikurangkan dengan sedikit suara yang keras, mungkin semacam itu, sehingga kadang-kadang saya mengikuti respon mereka kalau saya bekerja dengan baik, tak saja semacam itu. Tapi ketika dia ditegur dengan semacam itu, tapi perilakunya masih baik, masih sopan, saya nggak akan mengukur dengan keras. Jadi semua itu saya lakukan, saya lihat bagaimana siswa itu kebiasaannya. Jadi sebenarnya setuju bahwa dengan hukuman bisa digunakan untuk mendisiplinkan. Bisa, tapi dalam tanda kutip tidak akan semua. Kalau menurut Pak Agus itu. Wah, terima kasih. Masih dikasih kesempatan. Yang jelas, hukuman bisa digunakan untuk mendisiplinkan itu setuju. Dalam artian hukuman yang positif. Jadi kalau anak mungkin nggak mengerjakan soal PR, otomatis mungkin dikasih. Nah, ya paling tidak ditambahin 2 kali atau hukuman yang positif mungkin nyapu juga melatih. Jadi dalam hal ini saya juga kalau masih bisa digunakan untuk mendisiplinkan murid. Nah, terima kasih. Untuk Pak Nika, bagaimana Pak? Sebagai pendidik dalam usia yang muda, yang paling muda di antara kita, hukuman bisa digunakan mendisiplinkan murid. Zaman sekarang bisa nggak? Kalau terkait dengan hukuman itu sebenarnya sebagai pembeda antara murid yang melanggar sama murid yang tidak melanggar. Jadi kalau bisa digunakan untuk mendisiplinkan murid, ya atau tidak dulunya bisa untuk memberikan efek jelas. Jadi supaya teman-teman yang lain itu tidak diikuti. Tapi ya untuk sekarang ini kan memang caranya itu kan ya boleh seperti dulu. Jadi lebih tepatnya sekarang konsekuensi. Jadi bukan cuma lagi tapi konsekuensi ketika melanggar itu konsekuensinya apa, karena sudah melanggar kesepakatan. Kita semua. Iya benar sekali. Nah untuk hukuman ini memang terjadi sebuah miskonsepsi untuk kedisiplinan. Karena sejak awal kita kalau mendengar kata disiplin itu sudah ke arah yang negatif, harus patuh gitu. Tapi di sini hukuman yang dimaksud adalah biasanya kalau anak-anak itu mendapatkan motivasinya jangka pendek saja, bukan yang jangka panjang karena tidak ada disiplin. Terima kasih, kita lanjutkan. Nah ini kita lanjut ke yang namanya disiplin positif. Ya Pak Wildan dulu, mohon maaf ya Pak Wil, lagi-lagi dari kantor ini. Oke, seringkali kata disiplin selalu ditautkan dengan adanya peraturan atau jika tidak dilakukan akan mendapatkan sebuah hukuman. Ini ya, cenderung kita itu bahkan bukan hanya anak-anak saja, tapi kita sendiri kalau tidak disiplin kayaknya kita dihukum. Pasti seperti itu.
cenderung menjadi sebuah kepatuhan dan ketidaknyamanan ketika harus menjalani disiplin tersebut. Kemudian, penerapan disiplin positif mengedepankan proses pendisiplinan terhadap murid tanpa memberikan ancaman atau memberikan hukuman. Nah, ini yang masih sering terjadi. Kalau kita ingin anak-anak disiplin, kita ancam dulu. Kalau atau tidak, kita beri hukuman aja supaya anak-anak disiplin. Tapi ternyata dampaknya hanya jangka pendek. Anak-anak itu hanya sekali waktu itu saja manutnya istilahnya gitu. Nah, yang dilakukan sehingga anak dapat belajar dari kesalahannya. Disiplin sendiri kalau menurut KBBI itu artinya benarkah dengan kepatuhan dengan disiplin? Ini ada dua saja ya. Ada ketaatan dan berusaha untuk menaati, itu kata dari disiplin sendiri dari KBBI. Nah, dari disiplin positif ini kembali lagi Bapak Ibu kita menginginkan bahwa anak-anak itu mendapatkan yang namanya disiplin. Jadi ada motivasi sendiri bagaimana anak-anak itu menerapkan sebuah kedisiplinan. Nah, ini dari kata-kata ini, murid melakukan tindakan indisipliner bisa saja disebabkan oleh kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Ternyata kita manusia ini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu di sini kita bekerja, mencari makan, minum, membeli baju, beli rumah. Nah, itu namanya bertahan hidup. Ini fondasi yang utama. Kalau manusia sudah tidak bisa bertahan hidup, ya banyak kasus bunuh diri itu ya, homicide. Kemudian ada yang namanya penguasaan, misalnya adalah kepercayaan diri dalam menguasai sesuatu. Mungkin Pak Wildan, kok aku iso, aku ini lebih pintar menguasai materi tentang keagamaan daripada IPS. Nah, itu sebuah penguasaan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, itu penting gitu. Kasih sayang dan rasa diterima contohnya persahabatan, hubungan yang romantis, pertemanan, ini diterima dalam satu kelompok. Nah, itu namanya rasa diterima. Kemudian kesenangan yang Bapak Ibu lakukan mungkin hobi, makan, minum, jalan-jalan bersama teman-teman, nah itu kesenangan. Kalau kebebasan ini, kebebasan kita berekspresi, menentukan jalan hidup kita masing-masing. Kalau anak-anak tidak melakukan tindakan disiplin, berarti ada salah satu dari ini yang tidak terpenuhi, termasuk kita. Mungkin ya, karena merasa tidak bebas, jadinya masuk sekolah telat-telat, tidak bebas rasanya. Seperti itu. 5 kebutuhan dasar manusia yang ada di dalam diri kita. Selamat datang Berwin. Nah, ini dari 5 kebutuhan dasar hidup manusia ini menyambung lagi ke yang namanya motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu didasari oleh 3 motivasi ini. Yang pertama, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu termotivasi kan. Aku pengen oleh duit, tak terjawab sudah itu. Kepengen dianggap ada. Nah, ya. Kemudian yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman supaya tidak ditilang Pak Polisi, saya tak pakai helm, saya diizin. Supaya tidak dipanggil kepala sekolah, saya tak sergap sekolah. Ini sama dengan anak-anak saya, daripada nanti kena hukum guru ini, Pak Guru ini, saya mau jalan. Nah, berarti kalau dari kedua hal ini, motivasinya dari mana Bapak Ibu kira-kira? Dalam diri. Motivasi dari diri? Dari luar. Dari luar. Oh iya, motivasinya dari eksternal, dari orang lain. Misalnya kita mengharapkan sesuatu dari orang lain. Kemudian yang terakhir ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini berarti mereka sudah full kepercayaan diri, sudah ada tanggung jawab dalam diri untuk melaksanakan yang namanya kedisiplinan. Berarti ini adalah motivasi intrinsik yang ada di dalam diri kita dan anak. Setiap perilaku yang salah atau tindakan disipliner yang dilakukan oleh murid kita pasti memiliki motivasi tertentu. Nah, itulah biasanya Bapak Ibu kita kan sering kali langsung menjudge anak-anak.
Kalau nggak mengajarkan soal, nggak punya tugas, langsung kamu ini anak yang kamu ini anak yang tidak rajin. Kita kan harus menggali dulu motivasi mereka apa sih yang mendasari kok kamu nggak mengerjakan, kok kamu melakukan hal yang jelek. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang berdisiplin dari diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kita enak gitu Bapak Ibu ya. Kalau anak-anak sudah memiliki motivasi intrinsik untuk membentuk kedisiplinan itu gampang untuk menggembalakan kalau bentuk begitu pintar ingin sharing aja. Kalau nilai kebajikan universal yang sudah kita terapkan di sini yaitu melakukan atau menerapkan profil belajar Pancasila. Bu Fitri masih apa lah? Profil belajar Pancasila itu apa ya? Apa? Selesai kamu jawabannya. Apakah Nah, semua yang ada di profil belajar Pancasila itu semuanya hal yang positif untuk membentuk motivasi dalam diri. Nah ini dari tindakan yang didasari motivasi tersebut akan menimbulkan respon guru yang dibagi dari dua, yaitu disiplin identitas yang gagal dan disiplin identitas sukses. Menurut jenengan semuanya selama ini jenengan sudah gagal atau sudah sukses mendidik anak? Alhamdulillah. Nah ini untuk identitas yang gagal Bapak Ibu ada dua, hukuman dan penghargaan. Penghargaan itu maksudnya bagaimana Bapak akan masuk sebelum melihat ke sini? Penghargaan. Ya begitu. Jadi menghargai perilaku seseorang jika dia memiliki perilaku baik ya akan memberikan penghargaan. Bisa untuk benda ataupun mungkin sekedar ujian pun. Iya, di sini dia ada dua. Yang gagal kenapa? Karena masuk yang tadi itu ada rasa ketidaknyamanan dan dia mengharapkan imbalan dari orang lain. Yang pertama, hubungan pasti menyakitkan, tidak aman, murid takut, terus bersifat memaksa, akhirnya murid menyembunyikan kesalahannya dan murid menjadi rendah diri. Rendah diri berarti tidak percaya diri, tidak pede. Ini jangka pendek sistemnya. Kemudian tidak efektif, merusak hubungan atau iri, satunya dapat reward, satunya enggak. Mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas menghargai diri. Ini dari modul yang saya dapat seperti ini Bapak Ibu. Jadinya semuanya bersifat jangka pendek, hanya mau disiplin ketika mendapatkan sebuah penghargaan. Nah, untuk yang sukses ini ada dua. Jadi siswa mengerti konsekuensi seperti yang dikatakan Pak Andika tadi, bukan sebuah hukuman lagi tapi konsekuensi. Kemudian ada yang namanya restitusi. Ini semuanya adalah jangka pendek. Kalau konsekuensi berarti penguatan jangka pendek, tapi yang dilakukan oleh kita cuma nanti pasti berdampak pada jangka panjang. Perlu monitoring berkelanjutan, jadi tidak langsung sekaligus selesai. Jadi ada monitoringnya lagi, seperti yang banyak dilakukan di BK sama Tatip nih Pak. Nah, ini monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi nggak perlu terus-terusan merenungi kesalahan karena sudah tahu konsekuensinya, berarti dia tahu apa yang harus dilakukan untuk menebus konsekuensinya. Nah, restitusi ini yang paling
bagusnya ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, menghormati diri dan orang lain, agar teori kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, pendekatan yang tepat dari yang tadi itu menggunakan restitusi. Restitusi itu apa? Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam sebuah masalah, membantu tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi seperti coaching ini bentuknya. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan ini bisa kita gunakan bahwa itu baik yang jadi BK, baik yang jadi wali kelas atau guru siapapun. Jadi kita menghapus paradigma langsung anak salah kita judge anak itu tidak baik, tidak benar. Jadi dengan sistem ini kita cari dulu motivasinya, kita beri pemahaman bahwa hal itu jelek atau tidak. Kita kembalikan semuanya ke anak-anak sampai mereka sendiri sadar dan paham bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah dan melanggar konsekuensi. Jadi bukan kita yang memberikan itu salah. Ini contoh kasusnya. Kalau kita dapat kasus murid kerjakan tugas. Nah, kalau hukuman berarti kan langsung guru menghukum siswa, hormat bendera, guru marah dan murid menjadi takut, ini sebuah hukuman ya, jelas sekali. Konsekuensi. Nah, di sini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ya, ini kalau konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Dari dua ini dulu, jenengan masih sering yang mana kira-kira? Konsekuensi. Semuanya. Tergantung sikap anaknya ya Pak Wil ya? Tergantung situasi dan kondisi. Betul. Nah, untuk restitusi ini guru menanyakan keyakinan kelasnya atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, sebenarnya di sini poinnya Bapak Ibu nggih, karena selama ini yang kita lihat anak-anak masih belum bisa sadar diri, belum bisa menghormati dirinya sendiri. Bukan anak sini loh. Bukan. Ini Pak Ibu. Soalnya udah dikeluarkannya ya. Oke. Nah, ini dari temuan masalah itu ternyata guru itu punya 5 posisi kontrol. Alhamdulillah nggak salah menyebutnya ini ya. Yang pertama sebagai penghukum, judging. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Dari 5 ini yang paling baik menurut jenengan yang mana? Baru. Yang mana baru? Sini Pin. Yang mana Bu Erpin? Teman. Oke. Teman. Setuju teman? Enggak setuju, kenapa Pak Farhan? Teman itu siswa Ngelama ya. sama dan Iya, tidak ada sekat antara guru dan murid kalau teman. Terus berarti yang paling baik lagi yang mana? Pemantau? Hah? Semuanya dari sana. Manajer, betul. Yang paling baik ini Bapak Ibu manajer. Manajer. Kalau pemantau cuma kamu nggak ngarep tugas, ya wis kamu salah ya. Nah ini manajer 9. manajer. Istilahnya ganti. Itu balik kelas. Betul, manajer, betul. Nah ini contohnya yang datang terlambat. Kalau penghukum langsung kata-katanya sudah berapa kali kamu datang terlambat, kok tidak kapok-kapok ya? Sana lari keliling lapangan 5 kali. Nah itu. Ini namanya penghukum. Coba sih saya pengen ngerti ekspresinya. Bu Ervin bacakan yang pembuat merasa bersalah Bu Ervin. Pembuat merasa bersalah tuh apa intonasi nih? Pembuat merasa bersalah. Oke. Duyul. Kamu seneng ya bikin begitu buat bisa makan? Gaya-gaya. Terus. Dikira saya tidak bisa bikin kamu nanti. Terus jadi bisa dibayangkan nggak
ekspresinya anak itu ketika mendengar Bu Ervin ngomong seperti itu jadi merasa bersalah gitu karena mengatasnamakan wali kelas apa gitu. Tapi adanya Teman Bu Desi, Bu Des. Selamat ya. Ikut senang ibu, sudah sana ke kelas, absen biar nggak ditanya. Iya. Tenang aja, santai. Paiko, bacaan Paiko iki mantap. Nggak ditangani siapa maksudnya? Nggak ditangani. Biar ibu yang tangani absennya dia. Iya, biar ibu yang tangani ke tatipnya ke Bu Harum gitu. Kamu Oke. tahu kan? Mau pelai terus. Ayo Paiko. Untuk pemantau, bantu saya Paiko, silakan. Kamu tahu kan konsekuensi dari keterlambatan? Enggak. Lagi banyak kamu dapat ya. Jadi anak itu masih diminta untuk ya biasa aja ininya. Nah manajer Bujia, ayo Bujia. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan ini sudah benar menurut peraturan di sekolah tidak? Apa kamu bersedia memperbaiki ini? Kamu mau perbaiki dengan cara bagaimana? Nah, jadi kalau di sini lebih lengkap ya Bapak Ibu, tidak judging, tidak membuat anak merasa bersalah, tapi dia harus tahu dulu, sadar lah dia aku salah. Terus caranya gimana sih supaya kamu itu tidak terlambat lagi gitu. Iya. Ini saya kemarin mendapatkan materi ini juga tertariknya di sini. Oh ternyata saya selama ini tuh posisi kontrol saya itu masih di teman kebanyakan. Teman sama pembuat merasa bersalah. Ini yang paling sering saya lakukan, membuat merasa bersalah. Oke, kalau Pak Wil dan yang mana kira-kira Pak Wil? Oh iya. Oke. Dari kelima tadi itu sudah dipahami ya Bapak Ibu ya, posisi yang paling baik yang mana, kemudian yang menghukum boleh, tapi kalau bisa jangan dilakukan. Itu adalah apa ya? Hukuman itu suatu hal yang paling terakhir dari usaha-usaha yang sudah kita lakukan tadi. Gitu. Nggih, katanya Pak Ki Hajar Dewantara begitu katanya. Merdeka kan sikapnya, siapkan tugas. Kalau hukuman berarti kan langsung guru menghukum siswa, hormat bendera, guru marah dan murid menjadi takut, ini sebuah hukuman ya, jelas sekali. Konsekuensi, nah di sini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ya ini kalau konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Dari dua ini dulu, jenengan masih sering yang mana kira-kira? Konsekuensi. Terus Semuanya. Tergantung sikap anaknya ya Pak William. Betul. Nah, untuk restitusi ini guru menanyakan keyakinan kelasnya atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, sebenarnya di sini poinnya Bapak Ibu ya, karena selama ini yang kita lihat anak-anak masih belum bisa sadar, bisa menghormati dirinya sendiri. Bukan. Soalnya udah dikeluarkannya ya. Oke. Nah ini dari temuan masalah itu ternyata guru itu punya 5 posisi kontrol. Alhamdulillah nggak salah menyebutnya ini. Yang pertama sebagai penghukum, judging. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Dari 5 ini yang paling baik menurut jenengan yang mana? Yang mana? Cindy Pin. Yang mana Bu Ervin? Teman. Oke. Teman. Setuju teman? Enggak setuju, kenapa Pak Farhan? Lama ya. Iya, tidak ada apa namanya sekat antara guru dan murid kalau teman. Terus berarti yang paling baik lagi yang mana? Pemantau? Hah? Semuanya dari sana.
Manajer, betul. Yang paling baik ini Bapak Ibu manajer. Manajer. Sebenarnya sama. Kalau pemantau cuma kamu nggak ngarep tugas, ya wis. Nggak apa-apa. Kamu salah, ya. Sebagai temannya Excel mungkin mau Ini jembatani. manajer. Caranya sama. Itu balik kelas. Betul, manajer. Nah ini contohnya yang datang terlambat. Kalau penghukum langsung kata-katanya sudah berapa kali kamu datang terlambat kok tidak kapok-kapok ya. Sana lari keliling lapangan 5 kali. Nah itu. Ini namanya penghukum. Mungkin kalian jenenge. Coba sih saya pengen ngerti ekspresinya. Bu Erwin bacakan yang pembuat merasa bersalah Bu Erwin. Membuat merasa bersalah kayak apa intonasi nih? Buat merasa bersalah. Jangan ada itu lagi. Duh iya lah. Mending Kamu semua ya ini begitu lagi sama kali. Terus. Tahu. Saya tidak bisa beritahu nanti. Oh. Terus jadi bisa dibayangkan nggak ekspresinya anak itu ketika mendengar Bu Erwin ngomong seperti itu jadi merasa ya silakan ya. bersalah gitu karena bukan wali kelas apa gitu. Teman Bu Desi. Kelas tadi sudah disebutkan bahwa menggunakan Berarti sudah buat kepada kelas sama anak-anak. Iya. Santai. Laiko, bacaan Laiko ini. Salah satu kegiatan kelas apa? Ditangani siapa? Hmm? Nggak ditangani. Biar ibu yang tangani, absennya dia. Iya, biar ibu yang tangani ke tatipnya ke Buarum gitu. Oke. Ayo Pak Eko. Untuk memantau, bantu saya Pak Eko, silakan. Harus konkret. Nggak boleh abstrak, kalau hormat itu masih abstrak ya. Saling. Jadi anak itu masih diminta untuk biasa aja. Nah, manajer Bu Dia, ayo Bu Dia. Yang pertama dibuat dengan kalimat positif, menggunakan tindakan konkret sesuai dengan kondisi kelas dan kehidupan kita. Mungkin Pak Wildan bisa membuatkan satu aja baik dengan Nah, jadi kalau di sini lebih lengkap ya Bapak Ibu, tidak judging, tidak membuat anak merasa bersalah, tapi dia harus tahu dulu, sadar lah dia bersalah. Terus caranya gimana sih supaya kamu itu tidak terlambat lagi? Iya. Ini saya kemarin mendapatkan materi ini juga tertariknya di sini. Oh ternyata saya selama ini tuh posisi kontrol saya itu masih di teman kebanyakan. Teman sama pembuat merasa bersalah. Ini yang paling sering saya lakukan, membuat merasa bersalah. Oke, kalau Pak Wil, mana kira-kira Pak Wil? Oke. Dari kelima tadi itu sudah dipahami ya Bapak Ibu ya, posisi yang paling baik yang mana, kemudian yang penghukum boleh, tapi kalau bisa jangan dilakukan. Itu adalah apa ya, hukuman itu suatu hal yang paling terakhir dari usaha-usaha yang sudah kita lakukan tadi. Gitu. Katanya Pak Ki Hajar Dewantara begitu katanya. Merdeka kan sikapnya, jangan tugas. Nah, kalau hukuman berarti kan langsung guru menghukum siswa, hormat bendera, marah, dan murid jadi takut ya, hukuman yang jelas sekali. Konsekuensi, nah di sini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ya ini kalau konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Dari dua ini dulu, jenengan masih sering yang mana kira-kira? Konsekuensi. Semuanya. Tergantung sikap anaknya ya Pak Billy. Nah, untuk restitusi ini guru menanyakan keyakinan kelasnya atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, sebenarnya di sini poinnya Bapak Ibu, karena selama ini yang kita lihat anak-anak masih belum bisa sadar, belum bisa menghormati dirinya sendiri. Soalnya udah dikeluarkannya ya Pak Ibu. Oke.
Nah ini dari temuan masalah itu ternyata guru itu punya 5 posisi kontrol. Alhamdulillah nggak salah nyebutnya ini. Yang pertama sebagai penghukum, mencing. Yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Nah ini yang paling baik menurut jenengan yang mana? Dan tadi contohnya adalah pembuat rasa bersalah itu ada 2. Ketika saya Sini Pin. Yang mana Bu Erpin? Teman. Oke. Teman. Setuju teman? Enggak setuju kenapa? termasuk dalam Ngelama ya. Ya, tidak ada apa namanya sekat antara guru dan murid kalau teman. Terus berarti yang paling baik lagi yang mana? Pemantau? Hah? Semuanya dari sana. Manajer betul. Yang paling baik ini Bapak Ibu manajer. Manajer. Kalau pemantau cuma oh kamu nggak ngarep tugas oh ya wis. Kamu salah ya. Karena ada kata-kata menyalahkan dan membandingkan manajer. Nah ini contohnya yang datang terlambat. Kalau penghukum langsung kata-katanya sudah kemarin kamu datang terlambat. Kok tidak kapok-kapok ya? Sana lari keliling lapangan 5 kali. Nah, ini lah yang memperbaiki lagi. Coba sih saya ingin ngerti ekspresi. Bu Ervin bacakan yang pembuat merasa bersalah Bu. Membuat merasa bersalah itu yang intonasi. Apa yang bisa kamu pelajari manajer? Terus. Jadi bisa dibayangkan ya ekspresinya anak itu ketika mendengar Bu Ervin ngomong seperti itu jadi merasa bersalah karena mengatasnamakan wali kelas apa tenang aja santai lagi baca lagi bermanau Ditangani siapa? ini yang terakhir biar ibu yang tangani absennya dia iya biar ibu yang tangani tangkapnya ke Baru nanti kirim lagi ke Baru ayo Pak Eko untuk pemantau bantu saya Pak Eko silakan dan ambil dari meternya ya. Jadi anak itu masih diminta untuk biasa aja. Nah, manajer Bujia, ayo. Kamu apa yang kamu lakukan ini sudah benar menurut peraturan di sekolah tidak? Apa kamu bersedia memperbaiki ini? Kamu mau perbaiki dengan cara Jadi kalau di sini lebih lengkap ya Bapak Ibu, tidak judging, tidak buat anak merasa bersalah, tapi dia harus tahu dulu sadar lagi aku salah. Terus caranya gimana sih supaya kamu itu tidak terlambat lagi gitu. Iya. Ini saya kemarin mendapatkan materi ini juga tertariknya di sini. Ternyata saya selama ini tuh posisi kontrol saya itu masih di teman kebanyakan. Teman sama pembuat merasa bersalah ini yang paling sering saya lakukan, membuat merasa bersalah. Oke, kalau Pak Wil dan yang mana kira-kira Pak Wil? Oh, iya. Oke. Dari kelima tadi itu sudah dipahami ya Bapak Ibu ya, posisi yang paling baik yang mana, kemudian yang penghukum boleh, tapi kalau bisa jangan dilakukan. Itu adalah apa ya, hukuman itu suatu hal yang paling terakhir seperti usaha-usaha yang sudah kita lakukan tadi gitu. Oke, katanya Pak Ki Hajar Dewantara begitu katanya. Merdeka kan sikapnya, jangan tugas. Kalau hukuman berarti kan langsung guru menghukum siswa hormat bendera,
guru marah dan murid menjadi takut itu sebuah hukuman ya, jelas sekali. Konsekuensi, jadi guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau mengerjakan sebanyak 3 kali lipat. Konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Dari 2 ini dulu, jenengan masih sering yang mana kira-kira? Konsekuensi. Semuanya. Tergantung sikap anaknya ya Pak Billy. Nah, untuk restitusi ini guru melayakan keyakinan kelasnya atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, sebenarnya di sini poinnya Bapak Ibu nggih, karena selama ini yang kita lihat anak-anak masih belum bisa sadar diri, belum bisa menghormati dirinya sendiri. Maafkan, soalnya udah dikeluarkan ya. Oke. Nah ini dari temuan masalah itu ternyata guru itu punya 5 posisi kontrol. Alhamdulillah nggak salah menyebutnya ini ya. Yang pertama sebagai penghukum, judging. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Dari 5 ini yang paling baik menurut jenengan yang mana? Yang mana Pak? Sini Pin. Yang mana Bu Ervin? Teman. Oke. Teman. Setuju teman? Enggak setuju kenapa Pak Farhan? Lama ya. Ya, tidak ada sekat antara guru dan murid kalau teman. Terus tadi yang paling baik lagi yang mana? Pemantau? Hah? Semuanya bisa. Manajer, betul. Yang paling baik ini Bapak Ibu manajer. Kalau pemantau cuma kamu nggak ngerti bahasa wis. Kamu salah ya. Ini manajer. Manajer. Nah ini contohnya yang datang terlambat. Kalau penghukum langsung kata-katanya sudah berapa kali kamu datang terlambat, kok tidak kapok-kapok ya? Sana lari keliling lapangan 5 kali. Nah itu. Ini namanya penghukum. Coba sih saya pengen ngerti ekspresinya. Bu Ervin bacakan yang pembuat merasa bersalah Bu Ervin. Pembuat merasa bersalah kayak apa intonasi? Terus jadi bisa dibayangkan nggak ekspresinya anak itu ketika mendengar Bu Ervin ngomong seperti itu, jadi merasa bersalah gitu karena mengatasnamakan wali kelas apa gitu. Teman Bu Desi iya, tenang aja, santai. Pak Eko, bacaan Pak Eko itu biar ibu yang tangani, absennya dulu. Iya, biar ibu yang tangani. Tatipnya ke Barum gitu. Oke. Ayo Pak Eko. Untuk pemantau, bantu saya Pak Eko, silakan. Masih kan dia posisi kontrol tadi. Jadi anak itu masih diminta untuk ya biasa aja ini. Nah manajer pujian, ayo pujian. Dan tadi sama tadi berarti mungkin bukan wali kelas saja itu manajer lain. Kamu bersedia memperbaiki ini. Kamu mau perbaiki dengan cara manajer. Nah, jadi kalau di sini lebih lengkap ya Bapak Ibu, tidak judging, tidak buat anak merasa bersalah, tapi dia harus tahu sadar lagi. Terus caranya gimana sih supaya kamu terlambat lagi. Iya. Ini saya kemarin mendapatkan materi ini juga
kontrol saya itu masih di teman kebanyakan. Teman sama pembuat merasa bersalah, ini yang paling sering saya lakukan, pembuat merasa bersalah. Kalau Kak Wil dari yang mana? Dari kelima tadi itu sudah dipahami ya Bapak Ibu ya, posisi yang paling baik yang mana, kemudian yang menghukum boleh, tapi kalau bisa jangan dilakukan. Itu adalah apa ya, hukuman itu suatu hal yang paling terakhir dari usaha-usaha yang sudah kita lakukan tadi. Gitu. Katanya Pak Ki Hajar Dewantara begitu katanya. Merdeka kan sikapnya. Kemarin pada saat lomba, aku lomba lagi mati. Thank you. dari Sal. Oh, seni. Seminggu di Arab. Ibu Budi. Oh, jangan. Wes happy. Iya, teman-teman ini sambut ya. Terima kasih banyak. Kemudian mungkin untuk terakhir saya tanya dulu ke Pak Andika, bagaimana Pak Andika? Mungkin bisa disimpulkan apa yang sudah Pak Andika dapat dari acara belajar bersama pagi ini. Terima kasih guru atas pemahamannya terkait dengan disiplin positif, sehingga saya mengetahui saya sudah ada di posisi yang mana dan yang lebih baiknya seperti apa. Semoga bisa saya melakukan saat di kelas ya. Iya, harapan kita begitu ya Bapak Ibu, dari pengalaman baru yang kita dapatkan ini, mudah-mudahan kita bisa membawa ke anak-anak atau teman belajar yang nyaman